Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Prasetya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aktiva tetap. Menurut standar akuntansi keuangan, aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap adalah barang yang berwujud milik perusahaan, yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Firdaus. Baik, yang D, tidak diperjualbelikan. Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umumnya lebih dari 1 tahun, tapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan. Material. Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga total relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap. Dimiliki perusahaan. Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari 1 tahun, tidak disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kusairi. Di sini saya akan melanjutkan pada poin pengelompokan aktiva tetap. Pengelompokan di sini terdiri dari 3 pengelompokan. Kelompok yang pertama adalah aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Kelompok yang kedua adalah aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila habis masa manfaatnya dapat diganti dengan aset lain sejenis. Kelompok yang ketiga adalah aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis. Kelompok yang pertama di sini aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah tempat kantor, bangunan pabrik, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aktiva tetap jenis ini adalah aktiva tetap yang dapat digunakan secara terus-menerus selama perusahaan menghendakinya, tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. Kelompok yang kedua di sini aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain sejenis seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aktiva tetap kelompok kedua ini adalah jenis aktiva yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Kelompok yang ketiga di sini aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan sejenis seperti tanah pertambangan dan hutan. Karena kelompok aktiva tetap yang ketiga di sini merupakan aktiva tetap sekali pakai, tidak dapat diperbaharui karena kandungan isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pada Budiayama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kali ini, yaitu tentang penilaian dan penyajian. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aktiva tetap sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berkaitan dengan penilaian dan penyajian aktiva tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari 2 metode yang digunakan, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu berbasis harga perolehan atau
biaya, yang kedua berbasis revaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama berbasis harga perolehan atau biaya. Metode ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua berbasis revaluasi atau nilai pasar. Metode ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dilihat dari kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang harga pasar atau market value suatu aktiva tetap, aset dapat dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama aset yang harganya selalu tersedia setiap saat dan mudah diketahui, seperti harga surat berharga di bursa efek. Yang kedua yaitu aset yang harganya tidak selalu tersedia setiap saat dan tidak langsung diketahui dengan mudah, seperti harga properti dan berbagai mesin yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu aset yang harga pasarnya tidak tersedia dan tidak mudah diketahui. Aset semacam ini biasanya dimiliki oleh sebuah perusahaan karena pesanan khusus akibat keunikan usaha perusahaan tersebut, atau karena hibah yang diberikan pihak lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Irsad, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang harga perolehan aktiva. Untuk memperoleh aktiva tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sesuai yang tercantum di dalam faktor, tetapi juga untuk bahan pengiriman, pemasangan perantara, balik nama, dan sebagainya. Keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut dengan harga perolehan, sedangkan di laporan posisi keuangan aktiva tetap dicatat sebesar nilai bukunya. Seperti itu. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Karena itu, harga perolehan meliputi harga faktor aset tersebut, beban angkat, beban pemasangan, beban impor, beban nama, beban balik nama, komisi perantara, dan sebagainya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusulan aktiva tetap. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaz Ikromi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara memperoleh aktiva tetap. Cara memperoleh aktiva tetap antara lain sebagai berikut. A. Pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aktiva tetap, beban balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain. B. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, beban balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain.
C. Perolehan melalui pertukaran. Perolehan melalui pertukaran dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Ditukar dengan surat-surat berharga. 2. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara menukar dengan saham atau obligasi perusahaan. 3. Ditukar dengan aktiva tetap yang lain. 4. Pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis dan pertukaran aktiva tetap yang sejenis. D. Diperoleh sebagai donasi. Jika aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.